Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dasar pemrograman dari kelas SIS 105 yang diampu oleh Ibu Ika Kutsiati Utami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai algoritma pemrograman atau searching. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yaitu ada introduction, what is searching, dan juga why do we need searching yang akan dibahas oleh Dava dan juga Fibrananda. Lalu yang kedua ada type of searching yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu sequential search dan juga binary search. Sequential search akan dibahas oleh Muhammad Rehan Akbar, Fawaz Kanziwa, dan juga Akmal. Dan binary search akan dibahas oleh saya sendiri, Jessica Mawar, dan juga Muhammad Kemal Syaputra. Without further ado, let's get on into the introduction. Oke, yang pertama introduction. What is searching? Apa itu searching? Searching merupakan proses menemukan nilai data atau item yang memiliki karakteristik tertentu di dalam kumpulan data atau item terstruktur. Kumpulan data dapat tersimpan dalam sebuah database record atau basis data. Data-data sederhana dapat pula disimpan dalam bentuk array, text file, node dalam tree, vertex dan edge dalam graph, dan lain-lain. Konsep dasar dari algoritma search sendiri mempunyai alur sebagai berikut. Yang pertama, sistem menerima suatu nilai yang dicari. Yang kedua, jika nilai ditemukan, maka menampilkan data yang bersangkutan. Yang ketiga, jika nilai tidak ditemukan, maka menampilkan pesan data tidak ditemukan. Untuk contoh implementasinya seperti mencari nomor telepon seseorang dalam buku telepon, mencari nama mahasiswa dalam daftar mahasiswa program studi teknik industri. Next. Untuk langkah-langkah mencari suatu data, kita menggunakan data kunci atau acuan sehingga diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan successful atau tidak ditemukan unsuccessful. Yang kedua, why do we need searching? Kebutuhan akan pencarian data secara efisien karena komputer pada zaman terkini semakin banyak menyimpan data. Maka dari itu, kita memerlukan searching. Jika kita dapat mengelola data dengan baik, maka pencarian data yang diinginkan akan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Banyak metode untuk algoritma pencarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, linear search atau sequential search. Yang kedua, binary search. Yang ketiga, hash table, dan lain-lain. Contoh proses pencarian. Yang pertama, ada mengubah atau update data tertentu dalam sebuah array atau list. Dalam proses ini, kita perlu melalui proses pencarian terlebih dahulu. Jika sudah ditemukan keberadaannya, maka kita baru melakukan perubahan atau update terhadap data tersebut. Yang kedua, ada menambah atau insert data baru ke dalam array atau list tanpa duplikasi. Untuk memastikan tidak ada data yang duplikat dengan data baru yang ingin ditambahkan, maka diperlukan proses pencarian seperti proses yang sebelumnya. Jika pada saat proses pencarian ditemukan data yang sama atau sudah ada, maka data baru tidak jadi dimasukkan. Selanjutnya kita akan beralih ke sequential search. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada sequential search, yaitu algoritma pencarian beruntun atau yang biasa dikenal juga dengan algoritma pencarian lurus dalam arti linear search. Yang kedua, algoritma pencarian, di mana algoritma pencarian sequential search ini adalah algoritma pencarian yang paling sederhana. Apa itu pengertian dari sequential search? Yaitu proses pencarian dengan membandingkan setiap item atau elemen dalam list atau array satu persatu secara beruntun, atau bisa disebut dengan sekuensial. Dimulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sampai selesai diperiksa. Selanjutnya, sequential search memiliki prinsip algoritma pencarian, yaitu membandingkan satu persatu kumpulan data dengan data kunci atau yang bisa disebut dengan acuan, serta secara berurutan sehingga menemukan data atau tidak menemukan data yang sama dengan data kunci. Nah, di mana algoritma sequential search itu adalah dengan kata set. Bila mana if the berarti input yang dikeluarkan yaitu false. If jika input datanya my berarti juga false. Bila sampai seterusnya sampai bertemu dengan set berarti input data yang ditemukan yaitu true.
Selanjutnya ada urutan algoritma yang digunakan untuk pencarian beruntun sequential search. Yang pertama, tentukan dulu dan masukkan jumlah n suatu kumpulan data yang akan dilakukan pencarian, atau bisa juga dibilang len dari listnya. Kedua, tentukan dan masukkan data yang akan dicari atau data kunci. Yang ketiga, bandingkan data kunci dengan masing-masing data yang ada di kumpulan data secara berurutan. Lalu yang terakhir, yang keempat, proses perbandingan pada nomor 3 dilakukan secara berulang hingga menemukan data yang sesuai dengan data kunci atau data bisa dibilang ditemukan, atau semua data telah dibandingkan hingga data terakhir atau bisa dibilang tidak ditemukan. Selanjutnya ada algoritma untuk contoh algoritma untuk sequential search. Di sini algoritmanya yang pertama kita set K sama dengan 1 dan log sama dengan 0. K itu adalah indeks di setiap listnya dan log itu untuk log itu untuk kunci kalau datanya sudah terbilang benar. Yang kedua, repeat step 3 dan 4 while K masih di bawah N. N itu adalah panjang dari listnya. Kalau indeksnya masih di bawah listnya, indeksnya masih di bawah jumlah listnya, artinya masih bisa dilanjutkan. Lalu ketiga, if K sama dengan list indeks K-nya. Contoh di sini, misalnya yang pertama kita cari itu 62, lalu indeks pertamanya itu 4, artinya tidak sama, lalu kita lanjut ke indeks kedua. Nanti di sini K-nya berubah nilai jadi 2. Selanjutnya kita cari sampai ketemu dengan 62 di indeks kelima di sini. Maka K-nya akan menjadi 5. Lalu log akan kita set tidak jadi 0, log-nya itu sama dengan K di sini. Ya, selanjutnya. Secara umum berjalan lambat, sequential search itu berjalan lambat kecuali jika elemen diurutkan terlebih dahulu. Contoh, jika list atau array tidak terurut, untuk mencari elemen 15 perlu membandingkan isi elemen sebanyak 6 kali. Tapi kalau terurut, misalnya di yang contoh kedua ini, kita hanya perlu membandingkan isi elemen sebanyak 3 kali saja. Selanjutnya, setelah dijelaskan tentang sistematika dari sequential search ini, dalam konsep ini memiliki 2 kemungkinan pada prosesnya, yaitu best case scenario dan worst case scenario. Di mana best case scenario yaitu proses pencarian terjadi secara minimal ketika data terjadi pada indeks awal list. Selanjutnya, worst case scenario, di mana waktu proses pencarian dapat mencapai maksimal akibat data yang kita cari berada pada akhir indeks pencarian. Selanjutnya, waktu pencarian sebanding atau berbanding lurus dengan banyak elemen pada list dengan asumsi elemen yang dicari berada pada terakhir. Pada terakhir list, makin banyak elemen dalam list array, waktu pencarian akan makin lama juga. Oleh karena itu, algoritma pencarian beruntun tidak direkomendasikan untuk data yang berukuran besar. Selanjutnya kita akan beralih ke binary search. Nah, binary search itu algoritma pencarian biner, dikenal juga dengan algoritma pencarian bagi 2. Kenapa sih dibilangnya binary search? Karena binary search ini akan dibagi menjadi 2 parts, dan salah satu dari parts tersebut, ada upper dan low, akan dihapus. Nah, arti binary sendiri ini artinya kan dia kan punya 2 parts. Artinya harus ada midpoint-nya yang akan membagi 2 parts tersebut. Nah, binary search ini harusnya nggak boleh di-confuse sama binary numbers ya. Karena di dalam binary search ini terdiri dari berbagai macam angka intinya gitu. Analoginya. Lalu, pencarian pada kumpulan data terurut menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada pencarian pada data tak terurut. Sama seperti tadi sequential search, kalau misalkan dia nggak berurut, dia tuh jadi makin lama jadinya untuk mencarinya. Nah, kumpulan data terurut itu misalkan ada buku telepon, kamus, data mahasiswa berdasarkan NIM, dan etc.
Nah, selanjutnya, binary search itu merupakan algoritma pencarian yang terbilang paling bagus atau efisien. Karena dia tuh dibagi dua dan langsung dicari dia di di upper atau di low. Lalu digunakan untuk melakukan kebutuhan pencarian dalam waktu yang sangat cepat. Contoh di dunia nyata untuk binary search ada mencari arti dari sebuah kata dalam kamus, tidak dari awal halaman, tetapi dengan membagi dua buku itu sesuai dengan lokasi abjad awal dari kata yang dicari. Seperti itu. Nah, selanjutnya, salah satu syarat sebelum melakukan algoritma biner adalah kumpulan data harus sudah dalam keadaan terurut. Dalam binary search ini, dia bisa increasing atau decreasing. Sama aja keduanya karena nanti akan dipisahkan oleh midpoint. Lalu, konsep pencariannya dimulai dengan membagi dua elemen dalam list atau array pada elemen tengah. Seperti A form is it, my set the, ya kan? Di sini kita bisa tahu kalau misalkan it ini adalah bagian tengahnya dan dia ingin mencari set. Karena dia ingin mencari set, A form is-nya dieliminasi atau di-discard, dan dari sini kita akan tahu kalau misalkan set ini ada di sebelah kanan. Nah, dari situ kita tahu kalau misalkan di sini set itu berperan juga sebagai midpoint. Nah, saya untuk contoh algoritmanya sendiri, kita lihat. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh algoritma dari binary search. Di sini kita memiliki list L yang terdiri dari 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 40, 45, dan 71. Dan kita akan mencari angka 7, dia tuh ada di mana. Pertama kita akan memberikan bila ditemukan, artinya false, dan memiliki batas awal 0 dan batas akhir len L-1. Karena batas awalnya itu 0 maksudnya indeks 0, dan batas akhir itu indeks terakhir, dan itu len-1, ya. Nah, bila ditemukan masih false, ya, dan batas awal masih di bawah sama dengan batas akhir, maka loop akan terus berjalan. Namun, bila salah satu tidak memenuhi, loopnya akan berhenti dan akan di-print hasilnya. Oke, lalu kita lanjut saja. While not ditemukan n batas awal kurang dari sama dengan batas akhir, maka post cari sama dengan batas awal ditambah batas akhir dikurang batas awal dibagi 2. Ini artinya kita mencari posisi tengahnya. Lalu kita print posisi pencarian indeks itu, lalu dimasukkan post cari dengan nilai L post cari, ya kan, dengan indeksnya berapa dengan nilainya berapa. Lalu di sini bisa kita lihat bila if L post cari sama dengan dicari dan ditemukan true, maka itu adalah hasilnya. Jadi kalau misalkan dia tuh nilai 7 ditemukan dengan indeks berapa, berarti dia tuh udah true gitu loh, karena kita tuh di sini mau nyari nilai 7. Dan elif bila L post cari lebih dari dicari, maka dia menggeser 1 titik lebih kecil dari posisi sekarang. Lalu else yang terakhir, bila batas awal sama yang post cari, maka dia akan menggeser 1 titik lebih besar dari posisi yang sekarang. Oke, bila ditemukan di sini ada kata ditemukan juga. Bila ditemukan, if ditemukan, maka kita memprint nilai dicari ditemukan pada indeks post cari. Else bila tidak ditemukan, maka dia nilai dicari tidak ditemukan. Nah, di sini karena kita langsung run, lanjut aja. Di sini ada posisi pencarian indeks ke-7 dengan nilai ke-13. Indeks ke-7 itu berarti kan angka ke-8. Tengahnya ada di angka ke-8 dan itu indeks ke-7. Artinya indeks ke-7 ini bernilai 13. Karena kita mau mencari nilai ke-7 dan 7 itu kurang dari 13 dan dia tuh ada di left side, berarti right side dari si 13 ini udah nggak bakal kita pakai ya, karena ya udah nggak ada apa-apa lagi di situ karena nggak ada angka 7 di situ. Nah, lalu setelah itu dia bilang lagi nih indeks ketiga dengan nilai ke-6. Kenapa indeks ketiga dengan nilai ke-6? Karena dari sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan. Sisanya di sini kan. Nah, dari 7 itu kalau misalkan dibagi 2 hasilnya kan ada di keempat kan, bilangan keempat berarti indeks ke-3, berarti 0, 1, 2, 3, ya kan, bener kan? Oke, kita dapat midpoint-nya di sini 6. Nah, karena kita udah sampai midpoint-nya 6 di sini, kita cari 7 itu ada di sebelah mana? Oh, 7 ternyata ada di sebelah kanannya. Karena 7 ada di sebelah kanannya, kita lihat lagi antara 7, 8, dan 10. Nah, karena 7, 8, dan 10, kita lihat lagi indeks ke-5 dengan nilai 8. Bener kan? Dari antara 7, 8, dan 10, midpoint-nya pasti 8 kan? Karena di antara 7 sama 10 cuma ada 8. Nah, 8. Sekarang kita lihat angka 7 tuh ternyata ada di mananya 8 sih? Ternyata di sebelah kirinya. Dan ternyata angka ke-7 itu terdapat di indeks ke-4. Seperti itu. Sama kayak algoritma root, dia tuh naik-naik terus sesuai dengan
angka mediannya ya, angka tengahnya. Nah, seperti itu. Maka dari itu di sini hasil outputnya adalah nilai 7 ditemukan pada indeks keempat, seperti itu. Lanjut. Untuk lebih mudahnya, mungkin kita pakai contoh yang telah diberikan di PPT. Dalam contoh ini kita akan mencari angka 10. Sebelum kita mulai untuk mencari, maka seperti syarat yang tadi, maka harus diuruti dari yang terkecil hingga terbesar. Langkah kedua adalah locating the midpoint, yaitu kita harus menentukan titik tengah dari nilai-nilai yang telah kita punya, yaitu 18. Langkah ketiga yaitu eliminating the upper half. Kenapa upper half yang di eliminating? Karena kita ingin mencari angka 10. Sedangkan dalam contoh ini angka 10 ada di lower half. Maka dari itu upper half-nya harus kita hilangkan. Setelah melakukan langkah tersebut, maka kita akan membuat titik tengah yang baru dan melakukan cara yang sama seperti cara sebelumnya. Kembali mencari apakah 10 ada di lower half atau di upper half. Dalam contoh ini 10 ada di upper half. Maka dari itu lower half harus dihilangkan. Kemudian kita membuat mid baru lagi yang akhirnya akan mendapatkan 10 sebagai targetnya. Ya, selanjutnya ini perpindahan midpoint secara yang lebih sistematis. Pada contoh yang tadi, yang seperti tadi saya telah sampaikan, pertama itu midpointnya di 18, kemudian karena 10 ada di lower half, maka yang upper half akan dihilangkan, sehingga midpoint pindah ke angka 5, dan kemudian akan dihilangkan lower half-nya karena 10 ada di upper half, kemudian akan didapatkan angka 10. Untuk lebih memudahkannya, maka ini ada sedikit video pembelajaran. Maka untuk pertama-tama kita harus menentukan root atau titik tengahnya, yaitu 21. Setelah 21, maka node yang ada di sebelah kirinya itu harus lebih kecil atau sama dengan rootnya, sedangkan yang di sebelah kanannya harus lebih besar, dan seterusnya. Maka akan didapatkan hasil seperti yang ada dalam video ini. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.